saingan di antara perusahaan seperti Apple dan Meta ataupun Facebook untuk mendapatkan Bitcoin dan akhirnya penjualan dengan keuntungan besar. Waduh, ini betul-betul luar biasa. Apabila Apple nanti membeli BTC dalam satu kali jilat, BTC masuk semua ke perutnya Apple, dan selangir Anda akan membeli BTC mungkin di harga 10 miliar Anda. Bahaya, bahaya, bahaya. Koleksi BTC jangan dijual dulu harga murah, Anda payah nanti nggak jadi jutawan. Apple sekali jilat, sekali dolet ya, BTC dalam sekejap hilang dari peredaran di muka bumi ini, hilang dari peredaran, langsung disikat masuk perutnya Apple. Apple ini bukan perusahaan ece-ece, perusahaan dedengkot. Aduh, nggak usah dibilang lagi kalau Apple. Semua orang nggak tahu Apple. Kalau Anda nggak tahu Apple, Apple ya, di pasar tuh banyak. Mau yang Apple model apa, Apple Jean juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jutawan semua, calon miliarder semua, saya doakan yang menonton channel Mas Bro ya menjadi jutawan semua, miliarder semua, tanpa menjadi kere lagi. Bebaskan dari kemiskinan. Kita belajar yang sungguh-sungguh, dalami sedalam mungkin mengenai cryptocurrency. Hati-hati jangan sampai salah masuk dan jangan sampai telat TP. Terutama portonya BTC 90 ataupun 80% ya, ETH, BNB. Untuk yang lain berkudakan ataupun koin sotol konyot dikit-dikit aja, apalagi yang koin mencret ya, meme coin ya, cukup 1% ataupun sampai 5%. Itu udah cukup dari porto kita supaya kita jadi jutawan, supaya kita jadi cuan. Yang mana historinya yang namanya meme coin ini untuk pemula ya, tukang kibul-kibul, tipu menipu, halu belaka, itu udah kerjaannya tiap hari ya. Banyak miskin, jengking, obat-obat, ondal-andel ya, menyedihkan sekali, mengenaskan sekali. Banyak orang yang jual kebun, sapi, ayam, berkutakan, sawah, rumah, istri aja nggak dijual ya. Bahaya kalau istri dijual. Canda ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini portonya 80 sampai 90% itu sebetulnya jangan Anda sepelekan. Itu betul bro. Yang orang selamat dari kripto itu yang bermainnya itu 90-80% itu mainnya di BTC ETH. Malah orang yang nomor wahid, orang yang cerdas, yang orang hati-hati, yang orang mujur sekali, itu hanya masuk di BTC aja. ETH pun nggak mau, karena dia ingin yang betul-betul desentral ya. Kalau yang lain kan masih diocok-ocok sama depnya, bukan desentral ya, tapi desentral ya. Apa desentral Mas Bro? Ngetul-ngetul. Pokoknya itu aja lah, Anda cerna sendiri ya. Saya aja nggak tahu apa itu ngetul-ngetul ya, nempel-nempel kali. Ini untuk BTC ini akan saya beritakan news yang sangat menggoncang dunia kripto, yang akan mendorong daripada kripto itu akan terbang setinggi langit. Diperkirakan di tahun depan ini ada permintaan BTC sampai 10 kali lipat akibat sebab musabab daripada ETF support dan halving BTC. Nanti beritanya setelah saya akan membahas TAI ini ya, dikit-dikit aja. Kita kalau udah jenuh Ichimoku ya pakai Mbah Fibonacci. Mbah Fibonacci ini sekarang lagi tertahan di resisten 05 bro ya. Ini masih dap-dup ya, antara titik short apa titik bull ya. Sabar saja, lagi sideways di sini, lagi ancang-ancang, pasang kuda-kuda, lagi bikin pusing yang pakai judi lepret ya. Apa mau ditendang ke atas, apa mau ditikam ke bawah dulu. Ini lagi cari-cari, lagi pilih-pilih, lagi ditimbang-timbang, banyak yang up ataupun banyak yang down begitu ya. Jadi akan saya sampaikan BTC kedepannya larinya akan ke arah mana. Nanti yang sangat mantap ini di 382, Fimbo 0382. Ini psikologinya resisten yang sangat mantap, krusial, dikatakan resisten terakhir. Kalau ini nanti mampu BTC tembus daripada menjebol daripada resisten 0382, Fibonacci 0382, bertahan di 0382, maka BTC akan segera menuju 1M ya, yang mana biasanya historinya, psikologinya nggak pernah nggak ya, selalu tepat. Ketika suatu koin apapun, apalagi BTC yang mampu bertahan
di Bimbo 0382, maka akan terjadi lonjakan harga yang tidak diduga-duga seperti angin lesus ya. Badai BTC orang semua akan borong BTC ketika nanti psikologi yang keramat ini di Bimbo 0382 maka akan terbang. Tapi untuk mencapai daripada Fibonacci 0382 biasanya akan mantul 1 kali nggak tembus, 2 kali nggak tembus, 3 kali nggak tembus, baru nanti 4 kali akan tembus. Ya kemungkinan nanti nggak sampai 4 kali, syukur-syukur 2 kali langsung tembus. Ini saya rancang dulu ya bagaimana saya ramalkan ke depan. Ini kan sekarang ada di resisten Bimbo 035. Jika di sini nanti bisa jebol kemudian turun dikit ya untuk ngambil yang lepret kemudian diangkat ke atas. Nah ini nanti di Bimbo 0382 ini Anda TP dulu di harga sekitar 670 jutaan. Nah habis itu kita tunggu dulu ke bawah, serok lagi di bawah dikit, kemungkinan akan ke bawah dikit. Kemudian yang kedua tembus ataupun enggak, biasanya bisa tembus bisa enggak. Kalau yang kedua enggak bisa tembus, yang ketiga biasanya akan tembus, tiba-tiba akan ngaceng ke atas. Setelah bertahan di Bimbo 0382 akan semua psikologi, semua orang-orang yang mana percaya dengan Bimbo ini segera akan masuk berbondong-bondong besar-besaran, biasanya seperti itu ya. Jadi di Bimbo 382 ini memang sangat keramat ya, saya katakan tuh sangat diyakini untuk yang pemuja Bimbo ini bahwa suatu koin yang bisa bertahan di Bimbo 0382 ini maka akan terjadi bull market. Biasanya skenarionya seperti ini, bisa nanti jika menjebol di Bimbo 0382 di sini ini nanti dia akan naik ke atas dan nanti akan turun untuk menguji daripada support Bimbo 0382 ini. Di sini nanti akan turun lagi ke sini. Nah, di sini saatnya Anda masuk ya, di saat di Bimbo 0382 ini setelah naik kemudian turun lagi, dia akan mencari pijakan di Bimbo 0382 ini. Setelah dari naik kemudian turun, Anda masuk di sini, ini dipastikan dia akan mantul setinggi-tingginya setelah mampu bertahan di Bimbo 0382. Itu biasanya historinya biasanya akan seperti itu dan kebanyakan akan terulang kembali karena sudah diyakini seluruh dunia yang memuja daripada Bimbo ini akan melakukan hal seperti itu, maka secara langsung akan terjadi kembali ya. Langsung akan saya bahas mengenai berita yang mantap tentunya tentang Bitcoin ini yang tentunya akan kita simak bareng-bareng. Bitcoin siap meledak, permintaan diperkirakan naik 10 kali lipat dalam 12 bulan mendatang. Ini yang ngomong bukan orang sembarangan ya. Michael Saylor, pendiri sekaligus CEO MicroStrategy, memprediksi bahwa permintaan Bitcoin akan melonjak hingga 10 kali lipat dalam waktu 12 bulan ke depan. Prediksi ini muncul menjelang peristiwa pemotongan hadiah penambangan Bitcoin atau yang dikenal sebagai halving yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Transformasi Bitcoin dari aset liar menjadi mainstream ya, bukan Maerot. Maerot udah nggak ada ya. Nanti kalau yang membutuhkan Maerot bisa datang ke rumah Mas Bro, pakai palu, saya palu-palu ya, biar tambah meleleh. Bercanda ya. Dalam pidatonya di Australia Crypto Convention 2023 pada 10 November, Saylor diminta untuk memberikan pandangannya tentang Bitcoin dan ekosistemnya selama 4 hingga 5 tahun ke depan. Mantap ya, sudah diprediksi dalam 4-5 tahun ke depan ya. Jadi menurutnya Bitcoin telah berubah dari aset yang tidak diatur menjadi aplikasi institusional mainstream ya, bukan Maerot ya. Ia memprediksi bahwa Bitcoin akan menjadi aset mainstream remaja pada akhir tahun 2024. Saylor juga menekankan bahwa dinamika pasokan dan permintaan yang akan segera berlaku akan mempengaruhi harga Bitcoin terbuang 3M ataupun 10M, terserah dia ya. Jadi bukan 1 miliar dolar Bitcoin yang tersedia untuk penambang setiap bulan, tetapi 0,5 miliar ini cukup luar biasa
ketika Anda melihat keseimbangan pasokan dan permintaan sebesar mungkin 15 miliar US dollar permintaan organik dan 12 miliar US dollar pasokan organik. Apa yang terjadi ketika satu naik 2 kali lipat dan yang lainnya berkurang setengah? Harga akan naik, jelasnya gila-gilaan, nggak terkendali. Permintaannya naik 2 kali lipat, 10 kali lipat, sedangkan pasokan Bitcoin akan berkurang daripada setengahnya. Itu logikanya seperti itu ya. Saylor kemudian menggambarkan 12 bulan ke depan untuk Bitcoin sebagai pesta keluarnya. Waduh, karena aset tersebut lulus dari perguruan tinggi dan menuju ke dunia nyata. Kok sama kayak Mas Bro ya? Jika kayak meme coin PP itu kalau sudah masuk ke Binance udah lulus ujian, lulus dari perguruan tinggi, daripada yang masih di luar Binance itu sama juga koin yang masih berkutakan baru TK ya. Kalau sudah masuk Binance seperti koin PP itu udah lulus ujian dari perguruan tinggi. Waduh, ini mantap, kok sama ya, kayak cocok logi Mas Bro. Ya tahu. Saylor kemudian menggambarkan 12 bulan ke depan untuk Bitcoin sebagai pesta keluarnya karena aset tersebut lulus dari perguruan tinggi dan menuju ke dunia nyata. Berarti kemarin di dunia iblis ya, gaib siluman ya. Setelah BlackRock, Fidelity, yang lain masuk bikin ETF support, sekarang sudah dijadikan ke dunia nyata, bukan dunia siluman lagi ya. Persaingan ketat di industri teknologi dan perbankan. Saylor memprediksi bahwa Bitcoin akan terus berada dalam tahap pertumbuhan tinggi dari tahun 2024 hingga tahun 2028 seiring penyebaran adopsi di industri teknologi besar dan bank mega di seluruh dunia. Waduh, mantap jaya tentunya ya. Kedua sektor ini diharapkan akan mengintegrasikan Bitcoin ke dalam produk dan layanan mereka. Saylor juga memperkirakan akan ada banyak persaingan di antara perusahaan seperti Apple dan Meta ataupun Facebook untuk mendapatkan Bitcoin dan akhirnya penjualan dengan keuntungan besar. Waduh, ini betul-betul luar biasa. Apabila Apple nanti membeli BTC dalam satu kali jilat, BTC masuk semua ke perutnya Apple, Anda selangir Anda akan membeli BTC mungkin di harga 10 miliar Anda. Bahaya, bahaya, bahaya. Koleksi BTC jangan dijual dulu harga murah, Anda payah nanti nggak jadi jutawan. Apple sekali jilat, sekali dolet ya, BTC dalam sekejap hilang dari peredaran di muka bumi ini. Hilang dari peredaran, langsung disikat masuk perutnya Apple. Apple ini bukan perusahaan ece-ece, perusahaan dedengkot. Aduh, nggak usah dibilang lagi kalau Apple. Semua orang nggak tahu Apple. Kalau Anda nggak tahu Apple, Apple ya, di pasar tuh banyak. Mau yang Apple model apa, Apple Jean juga banyak ya. Aduh, betul-betul luar biasa. Anda akan melihat persaingan sengit dan keinginan di antara Wall Streeter untuk mendapatkan bagian aset terbanyak, dan Anda akan melihat bursa kripto bersaing, dan Anda akan melihat perusahaan teknologi lainnya terlibat. Itu akan terjadi cek pertama, katanya, kata Saylor, bukan kata molor ya. Melihat lebih jauh ke masa depan, sekitar 25 tahun ke depan, Saylor menguraikan beberapa prediksi tinggi untuk masa depan Bitcoin karena ia menekankan bahwa BTC akan mengalahkan aset berkualitas tinggi lainnya. Ketika mencapai tingkat pertumbuhan terminal mungkin 20 tahun lagi, mungkin 25 tahun lagi, atau akan tumbuh 2 kali lebih cepat atau berlipat ganda 2 kali lebih cepat dari indeks S&P 500 atau portofolio aset berkualitas tinggi lainnya yang terdiverifikasi yang dapat Anda beli tanpa keraguan. Rally bull pasar sedang berlangsung dan MicroStrategy mendapatkan keuntungan besar. MicroStrategy saat ini mengelola lebih dari 150.400 BTC dan perusahaan tersebut naik sekitar 900 juta US dollar pada investasinya per 2 November 2023. Wow, kayak apa uangnya bro? Ya, ini udah panjang lebar, sudah banyak yang saya kasih ngerti.
Kalau Anda sampai nggak ngerti, sampai bodoh, salah Anda sendiri ya. Maaf, bercanda. Yang penting masuk BTC suatu aset yang bergengsi daripada Anda masuk ke Coinbase ya. Jauh banget ya, bagikan sampah sama emas ya. Mohon maaf, bercanda. Yang mana ini mantap sekali tentunya yang saya sampaikan. Anda pelajari 90% portonya masuk ke BTC itu memang betul apa adanya. Mana ada BlackRock, MicroStrategy, ya Fidelity, JP Morgan ya beli Coinbase, nggak ada. Yang dibeli adalah BTC tentunya ya. Mungkin cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda tentunya ya. Makan nasi bukan makan tempe. Makan nasi bukan makan batu ya. Kalau tempe tiap hari makan ya, keplesot ya. Kalau yang namanya lidah buntung, pegal punya, kalau nggak ngapak kurang kepenak, katanya nggak jot-jotan, nggak mantap ya. Udah nanti dilawerannya, mulutnya larinya kemana-mana jadi ondal-ondel. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.